kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu kitab tafsir. Kita udah masuk pada tafsir surah Ali Imran ayatnya 116. Bunyi lengkapnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah, lan tughniya, tidak akan cukup. Ya, jadi lan tughniya artinya lan tudfa'a anhum amwaluhum, tidak akan cukup untuk menebus ya dari mereka harta-hartanya, wala auladuhum, dan anak-anaknya, minallahi, dari Allah, ay min azabihi, dari azabnya Allah, syai'an, sedikit pun. Jadi itu orang-orang kafir kata Allah, yang durhaka, yang tidak percaya selama hidupnya di dunia. Kemudian dia banyak kekayaannya berlimpah-limpah di mana-mana. Itu tidak akan cukup untuk menebus dari siksaannya, azabnya nanti di hari kiamat. Tuh, jadi walaupun kaya banget, termasuk misalnya ada manusia yang paling kaya di dunia, kebetulan dia orang kafir, nah nanti dia dapat azab Allah, itu enggak bisa untuk menutupi, untuk menebus hartanya supaya tidak dapat azab dari Allah. Mungkin kalau di dunia kan orang bisa aja membeli ya hukum, orang diponis sudah salah ya, kemudian karena dia orang banyak duitnya, karena dia berpengaruh, sehingga hakim bisa aja dibeli. Bisa nggak? Bisa, dengan harta yang banyak ya, itu bisa aja. Tapi kalau Allah nggak bisa ya. Ini Allah udah bilang, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi. Tuh, jadi orang-orang kafir tuh tidak akan cukup ya untuk menebus daripada mereka harta yang dimilikinya, atau anak-anak yang dimilikinya, pangkat yang dimilikinya, jabatan yang dimilikinya, itu tidak bisa untuk ya menutupi dari azabnya ya Allah, syai'an, sedikit pun gak bisa. Tuh, makanya nanti di hari kiamat ya itu udah gak bisa lagi ya orang mempermainkan dengan harta, pangkat, jabatan. Mungkin kalau di dunia bisa aja ya, karena yang namanya manusia sama manusia kadang-kadang dia terpengaruh dengan pangkat, dengan jabatan ya, seperti itu. Tapi Allah itu nggak bisa ya. Malaikat-malaikat itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dipengaruhi, kali nggak bisa juga ya. Makanya pada saat di hari kiamat nanti udah tidak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan, udah nggak ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi di hari kiamat nanti Bapak, Saudara, harta, pangkat, jabatan, anak, keturunan udah nggak ada manfaatnya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Itu tuh yang paling penting. Makanya kita hidup di dunia ya, yuk kita buatkan supaya hati kita ini bersih ya, qalbin salim. Tuh, supaya hati kita bersih ya. Pangkat, jabatan, anak, keturunan sudah tidak ada gunanya nanti. Apalagi Allah mau dibeli, ya nggak mungkin ya, semuanya milik Allah ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi itu milik
Allah. Sekarang ada orang kaya mau menebus kekayaan, ya kagak cukup. Ya, orang semuanya milik Allah. Ya, semuanya milik Allah. Nah, ini ayatnya. Ya, jadi yang dimaksudnya ayat begitu ya. Ya, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa khasuhuma bizikri, dan secara khusus disebutkan tuh harta sama anak-anak disebut. Kenapa? Li annal insana, karena biasanya tuh manusia yad'u an nafsi, bisa menolak dirinya tarotan, ya terkadang bipida ilmali, dengan cara ditebus dengan harta. Wa tarotan bil isti'anati bil aulad, ada kalanya kadang-kadang dapat pertolongan dari anaknya. Kan kadang-kadang begitu di dunia. Kalau di dunia kadang-kadang orang ya bisa dibela dengan hartanya. Tuh, makanya orang kaya kadang-kadang ya enak deh. Ya, karena dia menurut dia tuh apa aja bisa dibeli dengan ya hartanya. Ini bisa dibeli, gampang udah. Ini bisa dibeli. Urusan begini gampang. Kasih aja duit. Nah, begitu. Itu biasanya, umumnya ama aulad, anak. Biasanya kita minta tolong. Ya, kita ada kesusahan, punya teman, punya rekanan, minta tolong. Itu di dunia biasanya begitu. Tapi di akhirat bisa nggak begitu? Udah nggak bisa lagi. Kata Allah, di akhirat udah nggak bisa lagi dipermainkan. Ya harta, ya kemudian ya anak, keturunan, teman, sahabat, udah nggak bisa lagi. Ya, selama hidup di dunia kita kalau susah masih banyak yang bantuin. Tapi kalau di akhirat susah, ada nggak yang bantuin? Nggak ada. Hanya satu-satunya yang bisa membantu kita apaan? Amal. Udah amal. Kita punya harta, nggak bisa dibantuin. Bahkan nanti harta itu bisa menjadikan kita ya dapat siksaan dari Allah kalau harta itu tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya, atau cara memperoleh harta itu dengan jalan yang tidak benar. Harta kan begitu Bapak Saudara. Jangan dikira harta itu bisa membuat bahagia manusia nanti di yaumul kiamat. Dilihat dulu hartanya bagaimana. Pertama yang dilihat caranya dulu, cara memperolehnya bagaimana. Habis cara memperolehnya bagaimana, nanti udah bener. Oh, ini caranya udah bener, alhamdulillah. Nah, digunakan buat apa aja? Tuh, begitu. Jadi ada dua yang dilihat. Pertama, awalnya diperoleh dari mana nih punya harta segini banyaknya. Nah, oh ternyata caranya nggak benar. Ya udah dapet siksaan tuh. Oh, caranya benar, alhamdulillah. Belum selamat juga, digunakan buat apa aja. Nah, begitu. Makanya Allah udah bilang tuh, harta ya itu tidak bisa menolongnya nanti. Ya, anak, ya jabatan, pangkat tidak bisa menolong ya saat dia nanti di hari kiamat. Kalau dia udah divonis dapat azab dari Allah, sedikit pun tidak ada yang bisa membantunya. Beda kalau di dunia. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam neraka selama-lamanya. Orang kafir, kalau orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman walaupun imannya cuma seberat biji zarrah, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hatinya, ya itu tetap dia akan selamat insya Allah, ya walaupun mungkin karena banyak dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dia transit dulu ke neraka, tapi suatu saat dia akan diangkat lagi, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir udah khalidina, udah selama-lamanya. Makanya iman ini penting banget Bapak Saudara. Ya, jadi ada orang nggak punya amal-amal sama sekali, tapi korek ternyata di hatinya pernah ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
itu insya Allah nanti dia bisa selamat. Tuh begitu. Ya. Ini dahsyatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah apalagi orang yang biasa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kita suruh banyakin baca kalimat la ilaha illallah. Ya, karena ini kalimat dahsyat Bapak Saudara. Ya, yang disebut dengan kalimatul ikhlas. Bahkan kata Nabi miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya sorga ternyata kalimat la ilaha illallah. Ada orang Pak, dalam satu cerita saya baca dalam kitab itu, ya, dia megang batu, ya, ada 7 batunya dipegang. Kemudian diajak ngomong tuh batu, ya, diajak ngomong, hei batu, saya pada hari ini mengucapkan kalimat yang sangat dahsyat. Tolong saksikan di hadapan kamu wahai batu yang 7 butir ini dipegang. Ya, saya baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh batu diajak ngomong, ya, suruh saksiin saya mengucapkan kalimat ini. Ternyata Bapak Saudara apa yang terjadi? Orang ini kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ya, divonis masuk neraka. Ya, divonis masuk neraka. Nah, akhirnya orang ini dipanggil sama malaikat Zabaniyah, diseret orang ini, ya, untuk masuk ke neraka. Masuk neraka dari pintu pertama, udah mau diceburkan, ternyata di pintu neraka ada batu yang ngalang-ngalangin. Itu batunya jadi gede, ya, ngalang-ngalangin itu, ya, pintu neraka sehingga enggak bisa, ya, masuk nih orang. Malaikat zamannya berusaha menyingkirkan nih batu, kagak kuat. Ya. Kemudian kata malaikat zamannya, oh kalau begitu enggak usah dari pintu neraka yang pertama dah, pindah aja ke pintu yang kedua. Pintu yang kedua ternyata dialang-alangin juga sama batu yang besar. Ketiga begitu juga, keempat begitu, sampai yang ke-7. Kan pintu neraka ada berapa? Ada 7. Ya, pintu neraka ada 7 Bapak Saudara. Ya, sampai yang ke-7 tuh, ya, ketutup. Kata malaikat Zabaniyah, ya Allah, ini bagaimana? Hambamu divonis masuk neraka, saya mau seret ke neraka tapi pintunya ditutupin, dialangin sama batu-batu begini nih semuanya. Ya, terus batu dibilang, ya, hei batu, ya, menyingkir kamu. Kata nih batu, saya tidak akan menyingkir. Kenapa? Karena orang ini, ya, pernah bersaksi di hadapan saya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bingung nih malaikat Zabaniyah, bagaimana nih ngadu sama Allah. Ya Allah, jadi bagaimana nih hambamu, ya, yang mau diseret ke neraka tapi nggak bisa karena dialingin sama batu-batu ini ada 7. Kata Allah, udah masukin aja ke sorga. Tuh. Akhirnya dibawa ke sorga nih orang. Ternyata di sorga pintunya terkunci. Ya, ke sorga pintunya terkunci. Ini bagaimana nih? Mau dimasukin ke sorga nggak bisa, ketutup pintu sorga semuanya. Akhirnya datang tuh kalimat la ilaha illallah, ya, bisa membuka itu pintu sorga. Makanya disebut la ilaha illallah miftahul jannah. Jadi masuk sorga tuh orang. Ya, itu namanya dahsyatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu begitu Bapak Saudara. Makanya hayu kita perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Dan harus benar-benar ibtigoan limardotillah Bapak Saudara. Ya, khusyuk baca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu benar-benar khusyuk. Ya, nih. Insya Allah dah tuh. Ya, kita diselamatkan dari siksaan api neraka. Tapi kalau orang kafir,
ya mereka nggak punya iman masalahnya, nggak pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dalam hatinya nggak ada sedikit pun keimanan kepada Allah. Maka kata Allah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi mereka itu penghuni api neraka. Mereka itu di dalam neraka khalidun, selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalu ma yunfikuna fi hadzal hayatid dunya kamasil rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma zalamahumullahu walakinna anfusahum yazlimun, atau walakin anfusahum yazlimun. Kemudian Allah berfirman kembali nih Bapak Saudara. Kata Allah, masalu, perumpamaan, artinya sifatu mayun fikuna, perumpamaan sifat ya apa-apa yang mereka infakkan, ail kupar, yaitu yang mereka artinya orang-orang kafir keluarkan fi hazil hayati dunia, di dalam kehidupan di dunia ini, fi adawatin nabi, ya karena dia memusuhi nabi, au sodakotin, atau dia bersodakoh, wa nahwiha, dan seumpamanya, kama salirihin, diumpamakan seperti angin, fiha sirrun, yang di dalamnya itu sirrun ada, yaitu mengandung panas, au bardun syadidun, atau mengandung dingin yang sangat, asobat, lalu angin itu menimpa harsa, ya harsa itu maknanya zar'a, ya yaitu tanaman kaumin, satu masyarakat. Angin itu menimpa satu tanaman masyarakat, ya zalamu anfusahum, mereka akan menganiaya diri mereka, bil kufri wal maksiati, dengan kekufuran dan kemaksiatan. Fa'ahlakathu, artinya maka ia akan menghancurkannya, membinasakannya. Falam yantafi'u bihi, maka mereka tidak dapat memberikan manfaat. Tuh begitu. Jadi kalau ada orang-orang kafir Bapak Saudara di dunia, di baik, suka memberikan bantuan, suka memberikan ya belas kasih sayang kepada orang lain, itu ada manfaatnya, cuma di dunia. Ya, manfaatnya di mana? Di dunia. Kira-kira di akhirat dapat pahala nggak? Kagak dapat. Ya, di akhirat kagak dapat. Kenapa? Karena tidak ada iman. Tuh. Jadi kalau dibilang itu orang-orang kafir baik-baik banget, suka membantu, memberikan ini, memberikan itu, bantuan ini, bantuan itu. Ya, di dunia ada manfaatnya. Iya kan? Ada membantu. Tapi kira-kira di akhirat ada enggak? Enggak ada. Kali dikasih pahala, ganjaran pahala sama Allah? Enggak. Kenapa? Karena ya syaratnya orang itu amal kebaikan diterima, syaratnya harus beriman. Makanya dalam Al-Quran selalu dirangkaikan, innallazina amanu wa amilus sholihat. Itu begitu. Innallazina amanu wa amilus sholihat. Tuh begitu. Orang beriman dulu baru beramal sholih. Nah ini Allah bilang begini. Kecuali satu-satu yang istimewa tuh, ada satu perbuatan orang kafir tapi ada manfaatnya. Siapa? Abu Lahab. Iya kan? Abu Lahab itu pernah pada saat Nabi Muhammad lahir, dia memberikan satu nilai kebaikan sebagai tanda disenang gembira banget dengan ya lahirnya Nabi Muhammad. Ya itu yang namanya budaknya ya dimerdekakan, karena dia pertama kali yang mengabarkan Siti Aminah lahir, namanya ya Muhammad putranya yang laki-laki itu ya, jadi dikasih nama Muhammad. Senang dia dikasih kabar gembira. Lalu ya itu Halimatus Sa'diyah langsung dimerdekakan, ya dimerdekakan. Nah itu tuh akhirnya gara-gara gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, dan rasa gembiranya dibuktikan dengan memerdekakan budaknya,
Lalu setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya. Dapat nggak manfaat? Berarti ada manfaatnya. Ketika ditanya kenapa Abu Lahab kalau tiap hari Senin diringankan siksaannya, itu karena dia gembira ya dengar Nabi lahir. Tuh orang gembira doang ya Nabi lahir udah dapat begitu. Bayangkan orang kafir dapat ya kemanfaatannya. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad bahagia senang meringatin Maulid, gembira, Masya Allah pahalanya udah tidak ada ya bandingannya Bapak Saudara. Itu seperti itu. Itu istimewa Nabi ya. Itu Nabi istimewa berarti. Orang kafir ya senang aja sama Nabi, udah punya nilai tersendiri. Allah kasih kemuliaan. Tapi kalau menurut ayat ini, itu orang-orang kafir kalau yang suka memberikan infak, bantuan di dunia, ya itu apakah nanti punya nilai pahala di akhirat? Tidak. Tapi kalau manfaat di dunia ada, pasti ada manfaatnya lah. Cuma di akhirat Allah enggak akan catat sebagai amal soleh. Kenapa? Karena belum memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Orang yang beramal soleh yang mendapatkan ganjaran pahala syaratnya harus beriman. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah ini ayat ini bilang begitu. Masalu mayunfikuna fi hazil hayatid dunya kamaslirihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu an usahum fa'ahlakathu. Tuh seperti itu. Jadi falam yantabi'u bihi, maka mereka melakukan itu enggak ada manfaatnya. Fakadzalika nafaqatuhum, maka begitulah napakoh mereka, bantuan-bantuan orang kafir ya itu zahibatun, akan hilang sirna, la yantabi'una biha, tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Kan banyak kita lihat orang-orang ya kafir tuh yang di dunia itu baik banget ya, suka memberikan bantuan ya, ngasih ini ngasih itu kepada ya orang-orang yang lemah, orang yang dhaif, yang fakir, yang miskin. Nah itu di dunia ada manfaatnya, tapi di akhirat tidak, sia-sia. Ya itu namanya fakadzalika nafaqatuhum zahibatun la yantabi'una biha. Tuh begitu. Jadi nafkah mereka itu hilang sirna, mereka tidak mendapatkan kemanfaatan dengan nafkah yang mereka berikan, dengan sedekah, bantuan yang mereka berikan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Seperti itu Bapak Saudara. Wa ma zalamahumullah, dan Allah tidak pernah zalim kepada mereka. Allah tidak pernah melakukan kecurangan kepada mereka. Bidia inapaqatim, dengan disia-siakan nafkah mereka, bantuan mereka. Walakin anfusahum yazlimun, akan tetapi merekalah yang berbuat zalim kepada dirinya. Bil kupri, dengan kekufuran. Al mujabi lidiyaiha, yang bisa menyebabkan itu disia-siakan bantuan-bantuan dan sedekah-sedekahnya. Jadi bukan berarti Allah zalim. Oh, berarti Allah zalim dan kepada orang kafir. Tidak. Ya, itu memang udah persyaratan, aturan dari Allah. Siapa yang mau beramal kebaikan itu akan diterima dan punya nilai di sisi Allah manakala dia beriman. Tapi kalau dia tidak beriman, maka itu disia-siakan. Ya, jadi artinya tidak bermanfaat nanti dari kiamat. Itu bukan berarti Allah zalim kepada mereka. Ini Allah yang bilang, wa ma zalamahumullah, Allah tidak zalim kepada mereka. Akan tetapi diri mereka yang zalim. Tuh, karena mereka tidak ya percaya kepada Allah. Dengan sebab dia kufur, itu berarti dia udah zalim kepada diri mereka sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu Bapak Saudara. Ya, Allah itu enggak pernah zalim kepada manusia. Tapi kita yang kadang-kadang zalim kepada diri kita
sendiri. Dan itu harus kita akui. Ya, jadi jangan kita menyalahkan Allah. Ya, Allah itu zat yang benar-benar adil. Ya, Allah nggak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Nah, kalau seandainya Allah menyiksa mereka, bukan berarti Allah zalim. Mereka yang zalim terhadap dirinya, disuruh beriman kagak mau beriman. Tuh begitu. Suruh ya melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jangan berbuat dosa maksiat, malah dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini berarti mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Bukan Allah yang zalim kepada ya orang itu, tetapi orang itu sendiri yang berbuat zalim kepada dirinya ya sendiri. Makanya kita suruh banyak-banyak baca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu seperti itu. Nah, nanti baru kita lanjutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitonatan dan seterusnya. Mudah-mudahan dari ayat-ayat Al-Quran dan tafsir ini yang kita baca, mudah-mudahan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina